Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, kesehatan serta hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang merebaknya perzinaan termasuk tanda kiamat. Ini hadisnya. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai sejumlah tanda menjelang datangnya hari kiamat. Salah satunya meluasnya perzinaan dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Hal tersebut termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merebak, zina merajalela, meminum khamr. Kaum lelaki banyak yang meninggal, sedangkan kaum wanita masih bertahan atau bertambah, sehingga selisih antara perempuan dan lelaki 50 dibandingkan 1. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam redaksi lain dikatakan, perzinaan yang merebak tersebut dilakukan secara terang-terangan. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, khamr diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak. Hingga di tengah 50 perempuan hanya ada seorang laki-laki yang mengayomi. Syekh Ali Ahmad At-Tahtawi dalam bukunya Kedatangan Dua Al-Masih mengatakan bahwa hadis tersebut disepakati kesahihannya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab An-Nikah, bab yakilu ar-rajulu wa yakthuru an-nisa, kitab al-ilmu, bab raf'u al-ilmu wa zuhur al-jahil, kitab al-ashribah, bab tatihatuhu, kitab al-muharibin, bab ithmu az-zina. Adapun Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab al-ilmu, bab rafu al-ilmu wa qabdatuhu wa zuhur al-jahil wa al-fitan fi akhir zaman. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Muthana, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah radhiyallahu an. Hadis ini juga dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga termuat dalam kitab Al-Musnad. Meluasnya perzinaan turut disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Beliau berkata, dan fahisha, perbuatan keji, perzinaan menyebar luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mahir Ahmad As-Sufi menjelaskan dalam Asyrat As-Sa'ah, Al-Alamat Asy-Syughra wa Al-Wusta, gambaran kondisi tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak akan terjadi dalam satu waktu atau satu zaman, tetapi bersambung hingga mendekati tanda-tanda kubro. Tanda-tandanya adalah banyak perzinaan yang juga merupakan tanda-tanda kiamat. Sedangkan perzinahan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Akhirnya, setiap laki-laki memiliki 50 wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Terang Mahir Ahmad As-Sufi seperti diterjemahkan oleh Badruddin dan kawan-kawan. Zina sendiri termasuk perbuatan keji dan termasuk dosa besar, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Quran surat Al-Isra ayat 32. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Masih dalam sumber yang sama, dikatakan bahwa perkara tentang zina akan dialami oleh penduduk akhir zaman. Wanita akan dizinai secara terang-terangan di tengah jalan, dan tidak ada yang melarang perbuatan ini akibat sedikitnya pengetahuan agama dan lemahnya iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Kiamat tidak akan terjadi hingga di atas bumi ini tidak tersisa seorang pun yang membutuhkan Allah. Perempuan dizinai secara terang-terangan di tengah jalan, sedangkan tidak ada seorang pun yang melarang dan mengubahnya. Maka orang yang lebih baik di antara mereka pada waktu itu adalah yang mengatakan, seandainya aku dapat menyingkirkannya dari jalan. Itulah keadaan mereka, seolah-olah seperti Abu Bakar dan Umar di antara kalian. Hadis riwayat Hakim. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.